Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan CPNS. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental ya bagi peran kita di masa depan, yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang sering kita sebut SPBE. Nah, sebagai data awal, kita semua tahu bahwa Kabupaten Karawang itu meraih peringkat kedua nasional untuk indeks SPBE 2023 dengan skor 4,38 dan ini termasuk nilai yang memuaskan. Nah, ini adalah prestasi yang luar biasa di atas kertas. Namun, diskusi kita kali ini itu kita akan menggali lebih dalam nih bagaimana faktualnya di unit kerja kita masing-masing dan apakah sudah selaras dengan ruh manajemen ASN dan pilar-pilar smart ASN yang akan kita pelajari. Maka untuk mulai, mari kita dengarkan nih satu-satu ya kasus tentang SPBE yang ada di unit kerja masing-masing. Silahkan mungkin dari Teh Konita dulu yang akan memaparkan. Ya, terima kasih Teh Herma. Di RSUD Karawang, SPBE ini adalah tulang punggung pelayanan. Secara faktual, kami menjalankan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Ini mencangkup pendaftaran online. Dia terhubung dengan aplikasi mobile JKN dari BPJS Kesehatan, memungkinkan pasien mendapatkan nomor antrian online dari rumah. Yang kedua, rekam medis elektronik atau RME. RME ini riwayat medis pasien sudah terdigitalisasi, mempercepat diagnosis dan penanganan pasien. Yang ketiga ini sistem farmasi, laboratorium dan radiologi. Ini resep obat, hasil lab atau hasil radiologi sudah bisa langsung terhubung antar unit. Fakta utamanya adalah sistem ini harus handal 24/7, 24 jam setiap harinya. Sedikit saja downtime, antrian akan menumpuk dan pelayan pasien kritis akan terhambat. Mungkin ada tambahan? Kalau di bagian pengadaan barang dan jasa, SPBE adalah alat utama untuk transparansi. Fakta di lapangan, kami 100% menggunakan platform nasional dari LKPP. Yang pertama, SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Semua rencana pengadaan wajib diumumkan di sini di awal tahun anggaran. Kemudian yang kedua, LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik, seluruh proses tender paket pekerjaan di atas 200 juta dilakukan lewat sistem ini. Dan yang ketiga, e-katalog untuk pembelian barang atau jasa standar, kami manfaatkan e-katalog untuk efisiensi, harga, dan waktu. Faktanya, sistem ini secara signifikan mengurangi interaksi tatap muka antara penyedia jasa dan pejabat pengadaan. Selanjutnya, di Kecamatan Cilebar, kami berperan sebagai ujung tombak penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sistem Edukcapil. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan KTP secara mandiri melalui layanan digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya dari generasi yang lebih tua, mereka belum memiliki literasi digital yang memadai. Kondisi ini membuat mereka kesulitan memanfaatkan layanan mandiri secara optimal, sehingga masih membutuhkan bantuan langsung dari petugas kecamatan dalam proses pengurusan dokumen. Selanjutnya, Kang Ginanjar, enggak terakhir. Oh ya, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit menjelaskan ya, di Dinas Perkap itu ada SIIMA. SIIMA itu kepanjangannya Sistem Information Management of Housing kan ya, yang merupakan pengembangan dari aplikasi IMAH Karawang di terdahulunya. Diluncurkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati Karawang. Tujuannya itu untuk menciptakan sebuah platform digital di mana setiap masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan atau pembangunan jalan lingkungan dan drainase, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, pembangunan sarana air bersih, dan usulan fisik PSU melalui perangkat desanya masing-masing. Jadi kayak centralized ya melalui perangkat desa serta penyerahan fasilitas PSU yang telah terbangun dari pihak pengembang perumahan maupun mandiri kepada Dinas PRKP. Itu sih. Oke.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pemaparan dari masing-masing yang bekerja. Sangat jelas ya bahwa sistemnya itu sudah ada dan berjalan. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang krusial nih ya, yang paling penting dalam diskusi ini gitu. Apakah penerapan SPBE ini sudah 100% gitu ya, sejalan dengan nilai-nilai manajemen ASN seperti integritas, profesionalisme, dan bebas KKN gitu ya, serta pilar-pilar dari Smart ASN. Nah, saya ingin mendengarkan nih jika ada praktek di lapangan yang justru tidak sesuai atau bahkan melanggar konsep tersebut gitu. Mungkin dari Teh Fitri dulu bisa memaparkan ya bagaimana fakta di lapangan. Baik deh, ini poin yang sensitif tapi nyata. Sistemnya digital, tapi mentalitas oknum kadang masih analog. Contoh ketidaksesuaiannya yaitu pertama, pelanggaran pilar integritas dan pelayanan. Munculnya fenomena joki digital atau oknum yang meminta uang rokok untuk membantu warga yang kesulitan mengoperasikan layanan online. Ini menciderai prinsip pelayanan prima dan membuka celah pungli baru. Seharusnya bantuan bersifat pelayanan bukan transaksi. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan manajemen ASN. Sistem dibuat untuk efisiensi, tapi jika tidak proaktif mengedukasi masyarakat dan malah memanfaatkan ketidaktahuan mereka, maka tujuan untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia ini gagal. Ya, jadi tergantung oknum ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Kang Ginanjar gimana? Oke, terima kasih. Saya setuju sih. Di ranah saya juga terdapat 2 poin yang masih belum optimal. Di antaranya kerentanan pada input data ya, dan cakupan bidang pelayanan SIMA yang masih terbatas. Yang pertama itu kayak pelanggaran pilar integritas dan profesional. Adanya praktik data titipan, meskipun sistemnya sudah berbasis digital, tapi jika data awal yang diinput oleh perangkat desa itu sudah diarahkan untuk memilih siapa-siapanya, maka teknologinya menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Ini jelas melanggar prinsip profesionalisme berbasis data dan integritas. Yang kedua itu cakupan pelayanan ya. Cakupan pelayanan SIMA saat ini masih terbatas pada bidang perumahan saja. Ada bidang permukiman, bidang PSU, bidang Sanpam juga belum terintegrasi di situ. Sehingga pelayanan dinas kepada masyarakat pun masih belum optimal. Ya, cukup ya. Ya, baik. Ada sistem titipan ya. Selanjutnya Teh Fauzia gimana? Baik, terima kasih Teh. Kalau di PBJ sendiri, sistem LPS-nya memang dirancang untuk anti KKN, tapi bukan berarti nggak ada celah nih. Yang pertama, pelanggaran pilar integritas dan akuntabilitas atau manajemen ASN, adanya upaya untuk mengakali sistem. Contohnya, memecah paket pekerjaan besar menjadi beberapa paket kecil di bawah ambang batas lelang agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Secara aturan mungkin sah, tapi niatnya adalah untuk menghindari persaingan terbuka yang diamanatkan oleh sistem. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap semangat transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan pilar networking atau smart ASN. Oknum bisa saja berkomunikasi di luar sistem, lewat WhatsApp dan lain-lain, dengan calon penyedia untuk mengunci spesifikasi teknis agar hanya bisa dipenuhi oleh satu perusahaan. Sistemnya bersih, tapi permainannya terjadi di luar, Teh. Ya. Hampir sama ya dengan tadi dinas yang sebelumnya ya. Dinas apa kan? Perumahan ya kalau nggak salah. Ya, oke, selanjutnya Teh Konita ya, belum Ya, dipaparkan. ya. Terima kasih Teh. Kalau di lingkungan teknis seperti RSUD Karawang, ketidaksesuaiannya lebih ke arah profesionalisme sih, seperti pelanggaran pilar profesionalisme dan penguasaan IT atau Smart ASN, termasuk ke Smart ASN. Jika terjadi sistem error atau kebocoran data pasien, bisa jadi terjadi karena kelalaian ASN dalam melakukan maintenance, patching keamanan, atau mengikuti SOP. Ini bukan korupsi, tapi ini adalah bentuk ketidakprofesionalan yang fatal. Seorang smart ASN ini dituntut memiliki kompetensi digital yang tinggi, termasuk kesadaran akan keamanan cyber. Mengabaikannya adalah pelanggaran tanggung jawab profesi. Itu sih dari saya. Oke, baik. Nah, tadi ya teman-teman semua sudah memaparkan gitu ya fakta di lapangan itu seperti apa gitu. Walaupun kita sudah menggunakan hampir 100% ya kan menggunakan sistem SPBE ini. Nah, dari tadi gitu ya fakta yang di lapangan justru kan ini agar tidak menjadi diskusi-diskusi saja gitu. Kita coba masing-masing ya idealnya baiknya gitu ya dengan tadi fakta di lapangan solusi yang
akan disampaikan itu seperti apa sih untuk meminimalisir lah ya, minimal ya, meminimalisir ketidaksesuaian ini. Sekarang ganti dari Teh Konita dulu deh. Mangga Teh. Ya, boleh. Komitmen saya mendorong budaya sadar akan keamanan cyber. Saya akan mengusulkan adanya pelatihan keamanan digital secara berkala bagi seluruh staf RSUD Karawang, bukan hanya tim IT. Ini adalah wujud pilar Smart ASN, yaitu penguasaan IT yang tidak hanya soal mengoperasikan, tetapi juga mengamankan. Gitu deh. Lanjut dulu ya, Mangga. Nah, kalau dari saya berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal. Saya akan fokus mempelajari dan memastikan setiap proses pengadaan itu tercatat jejak digitalnya secara lengkap di dalam sistem. Jika ada pelanggaran, harus segera ditindaklanjuti. Ini adalah perwujudan integritas dan akuntabilitas, Teh. Kalau untuk saya, yaitu menjadi agen literasi digital. Saya akan mengusulkan adanya program pendampingan SPBE setiap hari Sabtu di kantor kecamatan, di mana kami secara proaktif mengajari warga cara menggunakan layanan online tanpa biaya apapun. Ini adalah implementasi pilar hospitality atau pelayanan dan nasionalisme dengan melayani seluruh lapisan masyarakat. Lanjut ke Kang Ginanjar. Mangga. Boleh, terima kasih Teh kesempatannya. Kalau saya sih ya, saya berkomitmen untuk mendorong validasi data berlapis dengan cara verifikasi silang data rumah tidak layak huni ya, calon penerimanya. Tidak hanya dari satu sumber, tapi juga melibatkan komunitas lokal atau RT RW setempat. Ini sejalan dengan pilar networking dan memastikan data yang masuk ke sistem si IMA itu benar-benar akurat dan berintegritas. Selain itu juga, saya berkomitmen untuk turut serta dalam tim pengelolaan si IMA untuk memastikan terwujudnya pelayanan yang efisien dan optimal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apa namanya solusi-solusi gitu ya dari tadi fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya adalah prestasi SPBE ini yang di Karawang itu adalah hal modal yang sangat baik gitu. Namun pekerjaan rumah terbesar kita itu adalah pada penguatan integritas, profesionalisme, dan mentalitas bagaimana melayani dari para ASN-nya. Nah, teknologi tanpa integritas hanya akan menciptakan masalah baru. Jadi sebagai CPNS kita khususnya gitu ya, komitmen kita itu jelas. Jadi bukan hanya menjadi operator sistem, tapi menjadi penjaga moral dan etika dari sistem itu sendiri. Kita harus menjadi generasi smart ASN yang sesungguhnya. Nah, sedikit kesimpulan ya, kalau kita memasukkan kepada core value ASN itu ya, tentang berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi SPBE harus menjadi alat untuk mempermudah, bukan mempersulit. Ya, ini diwujudkan dengan proaktif membantu dan mengedukasi warga yang mengalami kesulitan akses digital, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini untuk mempermudah harusnya ya sistem ini. Yang kedua, akuntabel. Sistem digital yang transparan itu wajib didukung oleh ASN yang berintegritas. Setiap data dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, serta bersih dari praktek data titipan tadi kalau sering saya dengar ya, atau kolusi ya di luar sistem itu sendiri. Nah, yang ketiga, kompeten. ASI itu nggak cukup hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga harus punya kompeten dalam mengamankannya. Jangan sampai tadi kayak di SIM rumah sakit ya, ada kebocoran data gitu kan, dengan peningkatan kapabilitas berkelanjutan, terutama dalam hal keamanan siber. Yang keempat tentang harmonis nih, pelayanan digital yang adil dan merata tuh akan membangun kepercayaan dan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan ini yang ingin kita capai. SPBE harus menjadi instrumen untuk menciptakan kesetaraan layanan bagi semua. Yang kelima tentang loyalitas ASN di era digital ini perlu kita wujudkan dengan menjaga integritas sistem dari penyalahgunaan, mengutamakan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi. Nah, ini adalah bentuk loyalitas. Yang keenam, dari sisi adaptifnya nih, sikap adaptif ditunjukkan dengan tidak hanya menjadi pengguna yang pasif, tapi juga kita harus proaktif.
ya, mencari celah perbaikan, dan berinovasi untuk menyempurnakan layanan digital sesuai tantangan nyata di lapangan. Yang terakhir, kolaboratif ya. Ego sektoral digital adalah penghambat utama pelayanan terpadu. Kolaborasi antar dinas dan sinergi dengan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan ekosistem SPBE yang solid dan efektif. Ya teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melaksanakan diskusi. Semoga diskusi kita ini bukan hanya sebagai catatan semata gitu ya, tetapi solusi-solusi yang tadi sudah kita sampaikan bersama itu bisa kita wujudkan. Apalagi kita masih baru ya CPNS ini. Semoga kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. teman.